superhero pemberani pun seperti tokoh-tokoh film yang meredam keganasan alam tak akan lagi kita ketemukan. Karena pada saat itu mereka semuanya pada ketakutan yang selama ini melakukan genosida terhadap umat muslim berupa pembantaian dengan menghilangkan nyawa atau genosida menghilangkan nilai-nilai keimanan yang ada di dirinya berupa pemurtadan yang dikerjakan. Ini adalah bagian atau yang menjadi bagian yang akan mempercepat kedatangan kiamat tadi tanpa Anda sadari. Dan pembuka hari akhirat itu adalah kiamat. Jadi banjir pada waktu itu dasarnya mungkin karena airnya itu sangat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka wahalaha yauma idin yasdurun nasu astata liyura a'malahum wa may ya'ma mithqala daratin khairan yarah wa may ya'ma mithqala daratin syarran yarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka ma Qari'ah. Yauma yakumun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihni mamkus. Wa amma man taqulat mawajinuhu fa huwa fi ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang dengan atas izinnya kita bisa ketemu kembali di media ini. Yang mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, baik itu urusan dunia kita, urusan akhirat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang baik yang akan kita terima saat dibukanya segala amalan yaumil hisab nanti. Lalu berbekalah dengan sebanyak-banyaknya bekal agar kita mudah untuk menghadapi perjalanan kita yang ansih panjang di ke depan. Perjalanan hidup kita ya tidak hanya tahunan untuk masa nanti. Dan bekal yang paling dianjurkan atau sebaik-baiknya bekal adalah dan takwa, sebagaimana kita ketahui adalah menjalankan semua perintah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekemampuan kita. Tapi menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali. Kalau larangan itu nggak ada istilah nggak ada toleransinya. Semua larangan itu harus kita hindari. Dan kedua hal itu, baik yang berupa perintah atau larangan, tercantum dalam syariatnya. Kemudian
Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW adalah abdi dan utusannya yang terakhir, dan tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, serta beliau terpilih untuk membimbing umat-umat akhir zaman ya, agar senantiasa tegar dengan yang menimpa diri. Karena ketahuilah, apapun yang kita alami berupa kesusahan, kepedihan, penderitaan, bila kita pandang dari positive thinking, sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Saya juga mengimani bila masanya telah tiba ya, akan datang kehancuran alam semesta ini berupa kiamat. Dan barang siapa tidak meyakini kedatangannya, ya berarti keimanannya tidak sempurna. Karena salah satu dari 6 ya rukun iman ya adalah beriman kepada hari akhirat. Dan pembuka hari akhirat itu adalah kiamat, kehancuran alam semesta ini. Jadi kiamat ini akan datang. Sedangkan kita yang hidup di masa sekarang ya, ini dikenalnya itu dengan manusia akhir zaman ya. Dan apalagi berdasarkan beberapa pengabaran yang saya dengarkan, kita itu berada di fase semakin dekatnya masa itu. Lalu tentang kiamat ya, adalah sebuah peristiwa yang sangat menakutkan, mencekam, tragedi atau musibah terdahsyat dari sekian musibah yang pernah ada di muka bumi, yang kengeriannya telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan, dicantumkan di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran diantaranya adalah surat Al-Jaljalah. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhadisu ahbaroha bi anna rabbaka wahalaha yauma idin yasdurun nasu astataliyuru a'malahum wa may ya'mal mithqala daratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala daratin syarran yarah. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang dikandung, dan manusia bertanya, apa yang telah terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka ma Qari'ah. Yauma yakunun. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah apakah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aron yang berterbangan, dan gunung-gunung dihambur seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Maka ketahuilah tentang kiamat ini. Analoginya begini,
Seandainya kita pernah merasakan gempa ya, maka gempa pada waktu itu luar biasa gedenya, merobohkan rumah-rumah yang kita tempati, mengamblaskan banyak manusia sehingga mereka bertanya, ada apa dengan bumi ini? Bila kita pernah menyaksikan atau merasakan gunung-gunung meletus yang mengeluarkan panas, pada hari itu semua gunung meletus karena bumi mengeluarkan semua isi perutnya, dan tak akan ada orang yang selamat dari panasnya lahar yang mengeluarkan gunung. Kemana manusia beralih tak akan ada yang bisa menyelamatkan, hingga manusia bagaikan laron yang berterbangan mencari cahaya, tapi akhirnya dia akan mati juga. Bila Anda pernah merasakan kebanjiran ya, pada hari itu banjirnya luar biasa dahsyatnya. Pada waktu itu ada banjir kiriman dari arah laut berbentuk tsunami yang disebabkan beberapa material dari angkasa jatuh ke laut, atau karena gunung-gunung yang berada di dasar laut meletus semuanya, menciptakan gelombang yang tinggi serta menidihkan air laut. Jadi banjir pada waktu itu dasarnya mungkin karena airnya itu sangat panas. Bila Anda pernah merasakan hujan-hujanan atau kehujanan, hari itu hujannya bukan air yang biasa, tapi air yang panas karena telah bercampur dengan muntahan air dari gunung-gunung yang meletus tadi. Juga disertai hujan yang batu berbentuk batu atau benda-benda langit ya, yang telah ikut menghujani kita, karena berbagai planet pada waktu itu saling berbenturan. Salah satu diantaranya planet itu menghantam bumi kita, yang akhirnya menimpa kepada kita manusia. Kemanapun berlari tak akan ada jalan selamat, tak akan ada tempat lagi berteduh yang aman, tenda-tenda penampungan, tim penolong, regu penyelamat, tempat evakuasi, pemimpin yang selama ini jadi tameng, atau superhero pemberani pun tokoh-tokoh film-film yang meredam keganasan alam tak akan lagi kita ketemukan. Karena pada saat itu mereka semuanya pada ketakutan mencari jalan menyelamatkan diri sendiri. Bukan hanya mereka saja melupakan kita. Ibu yang selama ini kita kenal sebagai sosok yang begitu besar kasih sayang terhadap anaknya, mereka juga lupa dengan gendongan anaknya, meninggalkan susuannya, tak punya tenggang rasa lagi, lalu berlari mencari jalan menyelamatkan diri, serta semua perempuan yang hamil pada kekuburan. Begitu mengerikan hari itu, hingga apapun yang selama ini jadi bahan perlindungan, penyelamatan, kasih serta sayang kita tak akan lagi kita kenali, tak lagi kita dapatkan. Hari itu kita sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Saya pun tak bisa menjelaskan lagi kengerian, kegetiran, kesusahan, atau bencana apa saja yang akan terjadi. Dan mungkin penggambaran saya ini kurang mencekam dengan kejadian sebenarnya nanti. Tapi ada kabar baiknya bagi Anda yang kebetulan memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun keimanan itu hanya sebatas biji zarah. Karena manusia yang akan merasakan kengerian, mencekamnya peristiwa itu adalah mereka yang tidak ada keimanan sama sekali, alias kafir. Langsung tergeletak meninggal dunia. Maka serentak satu muka bumi orang-orang beriman, umat Nabi yang beriman kepada Allah meninggal dunia. Maka ini adalah akhir keberadaan orang Islam yang beriman di muka bumi. Saya habis di sini. Lalu Rasul bersabda, setelah ini 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maka dengan ini
tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 kita semua tidak akan pernah menyaksikannya. Kita hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7. Alhamdulillah, langgang menuju Syam. Ketika seluruh manusia sudah sampai di Syam, sudah berkumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, pertanda kiamat besar, kehancuran alam semesta dimulai. Jadi berbahagialah bagi Anda yang yang bisa mempertahankan keimanan yang Anda miliki, walaupun kecil ukurannya, walaupun ringan beratnya, bahkan sampai tidak kelihatan wujudnya dari keimanan tadi, tidak akan Anda menyaksikan atau merasakan kejadian yang mengerikan ini. Karena sekali lagi peristiwa itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang beriman pada waktu itu telah tiada. Jadi kapan kiamat itu datang? Jawabannya adalah ketika tidak adanya keberadaan orang yang beriman di muka bumi ini. Jadi bila Anda ingin memperlambat kedatangannya, ya, mudah, perbanyak dan pertahankan keberadaan orang beriman ini. Atau bagi Anda yang ingin mempercepat datangnya kiamat, lakukan yang seperti dilakukan Dajjal. Rasulullah bersabda, lepasnya Dajjal dengan kesaktian yang sempurna, seluruh setan dan jin di muka bumi ini tunduk kepada Dajjal. Seluruh ahli-ahli sihir sujud menyembah Dajjal. 2/3 umat manusia sujud mengangkat Dajjal sebagai Tuhan, dan Dajjal mengklaim dirinya adalah Tuhan. Akhirnya juga bisa ditarik kesimpulannya, bagi Anda yang selama ini melakukan genosida terhadap umat muslim berupa pembantaian dengan menghilangkan nyawa atau genosida menghilangkan nilai-nilai keimanan yang ada di dirinya berupa pemurtadan yang dikerjakan. Ini adalah bagian atau yang menjadi bagian yang akan mempercepat kedatangan kiamat tanpa Anda sadari. Dan seandainya lebih dahsyat ya, misalnya Anda melakukan tindakan mengurangi komunitas orang beriman ini dengan melakukan pemurtadan yang hasilnya setara dengan yang dilakukan Dajjal sampai Dajjal gagal tugasnya. Atau misalnya ganasnya lebih ke ganasan Yajuj dan Majuj, sehingga Nabi Isa alaihissalam tak turun. Atau misalnya menggunakan zat kimia ya, saat terhirup menyebabkan meninggal. Jadi karena Anda melakukan genosida atau kedahsyatan yang setara dengan peristiwa yang saya urut tadi, hingga orang beriman itu habis gitu ya, tunggulah 1 dekade atau 2 dekade setelah orang beriman ini tak ada, kiamat pasti datang. 1 dekade itu kalau tidak salah 25 tahun. Tidak ada lagi orang Islam, habis di sini. Lalu Rasul bersabda, setelah ini 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maka dengan ini tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 kita semua tidak akan pernah menyaksikannya. Kita hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7. Alhamdulillah. Tapi memang kiamat merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dituliskan di Lauh Mahfuz. Tak akan ada kekuatan, daya atau usaha seseorang untuk menghentikannya atau mempercepat datangnya. Karena apapun yang dilakukan manusia selalu pada atau mengarah pada proses terjadinya kiamat. Tinggallah kita harus mengambil sikap apa yang akan menjadi
akan menjadi atau apa mengambil sikapnya itu begini, apa kita akan menyaksikan atau merasakan peristiwa tadi atau terhindar ya, tidak mengalaminya. Ya jawabannya ada di diri kita masing-masing dengan kriteria-kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Dan penting juga digarisbawahi ya, bahwa ada kiamat yang skala kecil. Nah ini yaitu berupa kematian kita. Sampai sejauh ini apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya? Karena ketika kematian akan datang ya, menimpa kita itu diawali dengan kiamat kecil berupa sakaratul maut ya, kiamat kecil itu sakaratul maut. Ada yang tersiksa dengan peristiwa itu, yang kengeriannya dibayangkan seperti orang menarik pohon bambu yang telah ditebas ya, tersangkut-sangkut. Ngeri. Atau yang bahagia ya, dengan kedatangan kiamat kecil ini, dengan perumpamannya seperti seorang yang sedang menarik rambut dari tepung itu. Dan kedua peristiwa kiamat kecil ini kita terima sesuai dengan amalan kita, yang Anda pasti tahu mensikapinya atau amalan apa saja gitu ya. Nah untuk hal ini silahkan berjuang mencari jalan terbaik bagi kita sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang saya katakan ini tak benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ada kekeliruan, itu mungkin karena kekurangan saya. Kepada Allah lah sebuah urusan ini saya serahkan. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mi? Mi? Apa? Enggak. Hidupmu